Dua jam. Iya, ini udah Bapak siapkan. Enggak, nak. Pakai kamera di mana sih? Itu buat Ini. Di sini. Limitnya. Gak apa-apa ya? dia kerja di sini dia. Iya, nak. Yang penting yang kelompok. Jadi nanti pas itu nggak berantakan langsung duduk. Langsung aja gitu, nak. Oh, gitu. Boleh, nak. Nanti nunggu masuk ya. Teteh, kenapa ya itu kameranya nggak mau muncul? Kamera di laptopnya. Ini diklik. Diklik. Setting mana setting? Ke bawah ini nih setting ini ya. Iya. Oh ini turunin coba. Ini setting. Ya. Video. Sudah. Alhamdulillah. Oh berarti mesti ngadep ke sana ya? Iya. Pakai kamera eksternal aja Pak. Nanti kan kamera di sana ya. Pada kamera ini enggak. Tapi nggak ada itunya, nggak ada murnya tuh. Pakai kamera saya. Tapi nggak apa-apa, pakai ini aja. Di sini. Pasti ada. Aduh. Karena teteh segini. Atau dimundurkan lagi? Cukup nggak apa kurang tinggi? Insya Allah cukup teteh. Tinggi naik di kamera. Ini buat apa sih? Ini buat merekam HP lain. Atau untuk jimit aja ya? Rekam? Buat merekam HP yang lain. Oh, HP yang lain. Iya.
Udah. Ini langsung aja atau gimana ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak Esa. Ibu Leli, Assalamualaikum. Tante, kita doanya ya. Didoain. Makasih. Makasih banyak. Iya. Di sana sudah ngerekam ya? Di sana sudah ngerekam. Assalamualaikum Bapak. Salam. Iya. Oh. Udah Tete. Udah aja. Udah pas kok. Iya. Assalamualaikum, Bapak. Halo, Assalamualaikum. Bapak langsung dimulai saja, Ibu. Mohon izin Ibu Leli dan Pak Yayan serta Pak Esa, saya akan langsung memulai. Mohon izin Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Syukur, terima kasih. Terima kasih banyak anak-anak sekalian. Mohon izin, pada hari ini Bapak akan memulai pembelajaran, namun sebelum itu kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hatinya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Adi. Adi sakit, Nak? Oh, Adit. Kemudian siapa lagi, Nak? Sudah, Aditya sakit? Ya. Kita doakan semoga yang sedang sakit, keluarga atau sahabat atau teman kita segera pulih dan segera bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, anak-anak sekalian, perhatikan ke depan.
Hari ini kita akan belajar, tentunya bisa ditebak sesuai dengan materi yang Bapak tampilkan di depan ini. Kita akan belajar mengenai, sebentar ya, masih loading. Kita akan belajar mengenai salah satu konflik yang hari ini masih berlangsung di dunia internasional. Kita akan belajar mengenai salah satu masalah yang hari ini masih berlangsung di dunia internasional, yaitu ada yang tahu nah konflik apa? Masalah? Ya, masalah Palestina. Nah, jadi ini materi pokoknya peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Jadi ketika permasalahan Palestina itu dimulai, situasi internasional masih ketika masa Perang Dingin. Ya. Ini anak-anak sekalian, kemudian ini kompetensi dasar, dan ini indikatornya menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya memahami peran aktif bangsa Indonesia pada masalah Palestina. Dan anak-anak sekalian, nanti juga akan ada lembar kerja siswa yang sudah Bapak sediakan dan akan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian dilanjutkan, ini tujuan pembelajarannya. Nanti pembelajaran hari ini berbasis problem ya. Bagaimana nanti Bapak posisikan, Bapak tempatkan perasaan Ananda sekalian kelak menjadi pemimpin itu untuk membantu Palestina, bagaimana untuk menyelesaikan konflik ini, bagaimana. Dan kemudian seperti biasa nanti Ananda sekalian akan mencari informasi dari buku, dari modul, dari sumber, dari manapun, dari jurnal, dari karya ilmiah sebagai penunjang tugas pada hari ini. Ayo nak, kita simak dan perhatikan dengan sesama ya. Coba dikencangkan kembali ikat pinggangnya, sabuk pengamannya dipakai kembali, diluruskan lagi niatnya. Hari ini kita belajar secara rileks ya. Kita sama-sama simak. Ini kondisi di Israel ya. Bapak akan berikan penjelasan mengenai kondisi yang ada di Israel. Ini salah satu kota di Israel, ibu kota Israel yaitu Tel apa nah? Ibu kota Israel, Tel Aviv, betul. Nah, ini adalah kota Tel Aviv. Kemudian ini adalah kondisi di Israel, bagaimana orang tua berdampingan dengan putra-putri, bagaimana orang tua itu mendampingi pendidikan putra-putrinya. Dan ini juga suasana ketika peribadatan di Israel, ya, penuh sukacita, penuh sukaria, kegembiraan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nak, ini anak-anak yang ada di Israel, kondisi belajarnya ruangannya sejuk, tenang, didukung teknologi yang canggih, mumpuni, teknologi mutakhir. Dan ini juga ada anak-anak yang ada di Israel juga. Mereka belajar dengan bergelimang sumber belajar, mereka belajar dengan hikmat dan penuh ketenangan. Sementara itu, sisi yang lain, coba kita perhatikan kembali. Ini kondisi yang ada di Palestina. Ya, ini ketika jalur Gaza dibombardir oleh tentara Israel. Ini adalah salah satu kantor berita yang ada di Palestina. Kemudian ada sudut pandang yang lain juga. Ini kehancuran salah satu di sudut kota Gaza, Ananda sekalian. Bagaimana puing-puing bangunan ini menjadi saksi betapa rudal-rudal menghantam wilayah Palestina, ya. Kadangkala seorang ibu kehilangan putra-putri, begitu pula seorang ayah kehilangan istri, kehilangan ibu, kehilangan bapak, kakak kehilangan adik, adik kehilangan kakak, teman satu sama lain saling kehilangan.
Ini kondisi yang lain. Kalau tadi anak-anak di Israel penuh dengan ketenangan, belajar dengan hikmat, sementara di Palestina penuh dengan teror, penuh dengan ketakutan. Ya, Anda perlu perhatikan, ini adalah tentara Israel, ini adalah kepolisian Israel yang tanpa pandang bulu kadangkala memperlakukan anak-anak seperti halnya tahanan orang dewasa. Kemudian ini adalah kondisi lain, bagaimana anak-anak Palestina sehari-harinya dipenuhi dengan ketakutan. Anak-anak sekalian, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan ketidaknyamanan, bahkan untuk belajar. Kemudian kalau tadi kita lihat peribadatan di Israel itu begitu hikmat, sementara di Palestina berlangsung apa adanya, dan di atas mereka itu adalah hilir mudiknya bom ketika perang itu berlangsung. Ya, bisa dibayangkan. Coba dibayangkan ketika posisi kita berada di Palestina, mungkin untuk sekedar memegang HP, membuka Mobile Legend atau FF itu kayaknya tidak bisa ya, nak, tidak ada waktu. Nah, anak-anak sekalian, ini tentunya bisa identifikasi sama-sama ya, bisa kita bandingkan sama-sama antara kondisi di kedua belah negara ini. Nah, ini nanti yang akan merujuk pada bagaimana hari ini kita akan menggali identifikasi bagaimana situasi dari kedua belah negara, bagaimana solusinya nanti kita pikirkan sama-sama, dan bagaimana tentunya tujuan kita sama-sama mengetahui peran aktif bangsa Indonesia terhadap permasalahan ini. Nah, ini anak-anak sekalian, peta Palestina dari masa ke masa, dari mulai masuknya bangsa Yahudi ke tanah Palestina itu hanya sedikit di wilayahnya hanya sempit. Kemudian lambat laun memulai tahun 1947 ketika Israel memerdekakan diri, itu wilayahnya mulai luas. Yang putih ini Israel ya, nak, yang hijau Palestina. Ditambah ketika perang tahun 1967, kemarin kalau yang membahas misi Garuda, anak-anak sekalian, misi Garuda itu ada salah satu diterjunkan ketika tahun ini. Ya, Palestina semakin sempit, dan terhitung semenjak 2010 ke sini, itu wilayah Palestina tambah sempit. Nah, coba identifikasi peta Palestina dari masa ke masa ini, nah, ya. Bangsa Yahudi yang tadinya pendatang itu justru yang nanti mendominasi, bahkan bisa dibilang merenggut ruang hidupnya warga Palestina dalam hal ini. Dari peta, ini peta yang sudah dilansir secara internasional ya, nak, di mana wilayah Israel terus bertambah, sebaliknya wilayah Palestina malah berkurang. Ini adalah kisah dari salah seorang gadis ya. Boleh silakan anak-anak sekalian, ada yang mau membacakan? Bapak tunjuk novel boleh ya, nak? Dibaca saja, boleh, silakan novel sambil berdiri. Orang mereka lawan Indonesia terus berkawinawar saat berusaha mengobati pejuang Palestina. Wanita itu bernama Raisa Haja, berusia 21 tahun. Dia memiliki mimpi bahwa suatu saat anak lahirannya itu menjadi yang dikenal dengan nama dari perang. Boleh novel duduk, dilanjutkan oleh Ajun, boleh, nak? Sayang, sebelum mimpinya itu terwujud, dia harus tewas di tangan tentara Israel. Dia berusaha mengangkat tangan pada saat itu. Namun, selongsong peluru yang berasal dari senapan tentara Israel berhasil menembus dadanya. Najar sempat berusaha diselamatkan oleh anggota-anggota medis yang saat itu berada di lokasi. Akan tetapi, semua usaha penyelamatan tidak berhasil. Najar pun gugur dalam keberanian dan kemuliaan. Dia pun marah saat itu juga. Terima kasih, Ajun. Kemudian boleh silakan Amel bacakan. Razan Al-Najjar bukanlah satu-satunya.
Ribuan anak Palestina tak berdosa pun harus kehilangan nyawa. Ya, semua itu karena perang yang terjadi antara Palestina dan Israel. Setiap harinya rakyat Palestina hidup dalam teror. Untuk sekedar makan, ibadah, bahkan tidur, mereka harus tetap siaga dan terjaga. Kamu bisa bayangkan bagaimana rasanya hidup dalam situasi peperangan. Perang yang terjadi antara Palestina dan Israel sudah terjadi sejak lama. Najar adalah salah satu di antara ribuan korban yang tewas dalam perang itu. Ya, terima kasih Amel. Bahkan anak-anak sekalian, dalam tidur harus tetap terjaga dan siaga ya. Alih-alih ada rudal yang salah sasaran. Nah, ini adalah Rajan. Ya. Beliau relawan kesehatan. Beliau berusia 21 tahun. Beliau harus tewas tertembak peluru dari salah satu tentara Israel ya. Ini beliau masih berusia 21 tahun ketika tewas di medan peperangan ya. Pernah mendengar kisah ini sebelumnya, Nak? Ya, inilah dia. Kemudian, Nak, bagaimana solusi untuk masalah Palestina ini? Coba kita renungkan hari ini ya. Coba kita rumuskan hari ini. Siapa tahu nanti bisa jadi Amar, bisa jadi Rio, bisa jadi Irfan, bisa jadi Gerhan, bisa jadi Adi atau siapapun di sini ya. Bisa jadi siapapun di sini nanti ada yang jadi pemimpin di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nanti ada yang jadi misi penting di dalam salah satu elit pasukan di dalam misi Garuda ya. Barangkali ada yang jadi petugas medis yang ditugaskan di daerah konflik. Ke depan tidak ada yang tahu ya Nak. Barangkali saja Amel nanti ketemu jodohnya orang Palestina. Gak ada yang tahu ya Nak. Ini mah. Nah jadi siapa tahu nanti Daroni Ianju jadi pemimpin besar dunia. Itu nanti bisa membantu menangani konflik ini ya. Kemudian adakah bantuan untuk Palestina dari Indonesia? Nah, kalau ada nanti kita identifikasi Nak. Kemudian bagaimanakah peran aktif Indonesia pada masalah Palestina? Ini nanti akan menjadi pembahasan kita pada hari ini yang akan kita pecahkan sama-sama. Baik anak-anak sekalian, untuk itu silakan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil buku paket dan juga tentunya modul yang sudah disiapkan dan juga LKPD yang sudah Bapak siapkan. Silakan Nak. Boleh kelompoknya Amel, kelompoknya Risma. Ini kelompoknya Risma ya Nak. Ini Ianju. Bukan. Ini sudah. Ini Novel. Maaf. Ini Novel. Ini Amar. Gerhan. Ini Amar. Ini Aceh. Ini Adi. Sebentar Nak. Aceh. Amar dan Gerhan. Ya, silakan Nak sama-sama. Nak, silakan sekarang coba berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Itu ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Ada 5 pertanyaan dari mulai mengidentifikasi, dari mulai mencari solusi, kemudian dilanjutkan dengan refleksi. Ada satu pertanyaan, bagaimana kalau kita jadi presiden Indonesia ketika kita dihadapkan pada masalah ini, panggilan ini untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang ada di daerah konflik. Silakan Nak, diskusi dimulai dari sekarang. Bapak beri waktu 20 menit ke depan. Iya Nak, yang buah itu dirubah juga bisa, Upin Ipin atau apa. Silakan Nak, mulai dikerjakan ya. Ya, boleh, nggak apa-apa Nak.
Kira apa di depan tuh boleh apa ya? Iya, nak. Atau boleh diganti juga boleh, bebas, nak. Adiknya nggak berangkat ya, nak ya? Halaman lupa Bapak 98 kalau nggak salah. Kesini lagi berarti. Terus kesini nak. Iya, itu ya benar ya. Masalah Palestina. Silakan nak. Mulai dikerjakan. Siapa Anggra ini? Jingga, iya. Nah, silakan berdiskusi. Maju. Ini Adi sendirian laki-laki ya. Oh, ketutupan kamera. Nutupin kamera. Di sini Aceng sendirian laki-laki ya. Ayo nak mulai diskusi aja ya. Dari identifikasi, coba mencari solusi. Bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Nah, ini linknya ada kan ya? Ini juga ya? Iya, Rahan. Ajun laki-laki sendiri ya? Iya Pak. Oh, tahu Tel Aviv lagi flu ya? Iya Pak. Oh, jaga kesehatan lah. Minum yang banyak. Iya nah, gabungin aja nggak apa-apa. Kondisi Israel gini. Kondisi Palestina gini. Nggak apa-apa gitu aja nah. Diambil praktisnya aja ya. Istirahat yang cukup. Irfan, gimana? Ada di halaman berapa? Di perang dingin pokoknya mah. Bentar ya nak, aku buka. Deklarasi Balfour itu apa? Balfour Declaration itu perjanjian antara Inggris dengan Israel. Yang perjanjian itu intinya Inggris akan menyediakan satu wilayah yang akan dijadikan negara untuk Israel. Kelewat nak. Maaf. Mana ya? Sini lagi. Nah ini. Maaf, tangan kiri. Ya. Iya betul lah. Intinya mah perbandingan antara kondisi Israel dengan Palestina. Diambil praktisnya aja tuh nah. Israel gini, Palestina gini. Ini apa? Belajar lagi apa ini? Lagi belajar nah. Kayak gitu tuh. Iya betul nah. Si aja langsung kok itu. Oh Nani nulisnya gitu ya? Nggak susah. Ih kayak gini. Iya.
Iya, makanya gini. Nah, masih nyala hijau nggak? Alhamdulillah. Kasih. Gimana, Nak? Nah, kalau misalkan kayak jawaban nomor satu itu jadi kesenjangan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya itu bisa kayak termasuk nggak sih Kak? Kan Boleh, Nak. boleh. Itu kondisi di Palestina gitu ya. Sama itu tuh kayak jelasin kayak perbedaan Israel sama Palestina. Nah, iya. Jadi Iya. satu tuh Pak. Iya, Jadi nggak satu, apa-apa, Nak. nggak apa-apa. Jadikan satu aja. Ya kan ini pendapat apa ya, bukan Iya. jawaban yang asli apa Iya. ya, bukan jawaban kayak 1+1=2. Bukan, ya. Nggak ada yang pasti nih. Iya bener Pak, yang penting jawabannya nyambung. Ya, Pak, ya. Iya, betul. Sedikit juga nggak apa-apa ya Pak. Sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita yang ngerti ya. Yang penting ngerti dan esensinya ketangkep. Ya, Nak. Asik. Sami-sami. Tap-tap ya, tap-tap. Ini itu Naila ya? Alia. Bapak tuh di setiap kelas salah terus. Nggak tahu. Kalau laki-laki mah cepet hafal. Sally. Kelompok sini ya? Gimana, Nak? Sepertinya bingung. Iya Pak, kata-kata yang apa sih? Udah nggak apa-apa, kata-kata yang apa adanya aja. Israel kondisinya gini 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 gini. Palestina, Bangunannya besak-besak, atau runtuhan, rungkat kabeh. ya kenapa, Nak? Bahasa sendiri. Bukan, nggak ada. Ini mah sifatnya refleksi, nah. Identifikasi. Ya bak ana ka bak kurung ka pada rungkat kabeh tutup kurung ya biar. Nih ada nih. Gak nyala? Palestina ini menginisiasi jadi abrasi di Berkurang. Iya. jadi abrasi negara dikuasai oleh ini lagi belajarnya kayak apa sih kayak terus kayak nggak sampai boro-boro bisa belajar kayak Pak jawabannya dikit nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa, dikit juga. Ini mah sifatnya refleksi, bagaimana memandang, bagaimana menilai gitu. Dari
Iya, hancur. Karena Israel jelas. Mbak, bisanya Korea. Bisa ya Krisna mah ya. Kenapa? Enggak, Pak. Israel Palestina. Kenapa nak? Parah sih. Parah sih. Batu bebek kan. Sakit hati sih. Iya nak betul. Masukannya banyak. Iya. Badannya pada sakit. Oh, ora Pak. Yang penting mah mencakup Kuat, semua Pak. kan ya Kak? Iya. Panangku kudu kuat palana. Iya betul. Tapi mesti kalau sakit istirahat. Iya. Semenjak Palestina dari tahun wilayah bagian kayak gini keluar. Jawa ya bisa. Bener kan ya Pak, negara pendatang ya Pak, ning Palestina gitu. Betul. Yang paling mama, Betul nggak? sejarawan, Amin. karena iya, Mulai menguasai Palestina. Iya gak sih?
Baik anak-anak sekalian, silakan diefektifkan waktunya ya. Gak apa-apa, ini mah sifatnya refleksi, ini mah sifatnya identifikasi. Ya, ibaratnya jawab aja sebagaimana pendapat dari kelompok hasil diskusinya. Ya kurang lebih waktunya 18 menitan lagi ya nak. Ya. Ya. Kayak gini boleh nggak? Bapaknya apa ya? Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Itu mah bapak aja yang sengaja banyak ngasih itunya, ngasih space-nya. Ngomong-ngomong, Anggra ini kemana? Ini. Oh, bapak nggak terdeteksi ya? Ayo nak, yang lainnya boleh ngerjain soal yang mana gitu. Ya. Kayaknya nggak sih membantu berbagai koordinasi. Juga orang Indonesia. Ya, bisa dijadikan pertimbangan. Tapi nanti dikembalikan bagaimana pendapat kelompok aja. Yang ini buat yang artikel. Iya betul nggak? Ini. Iya. Apa makasih. Sami-sami. Ayo nak, nggak apa-apa, ini mah lebih kepada pendapat ya. Kelas ini kebanyakan perempuan ya. Laki-lakinya lebih sedikit. Bahkan keren
Indonesia terhadap Palestina tuh yang ini bukan sih Pak, kayak mulai dari ketidaksediaan Indonesia terus menjalin Iya. hubungan dengan Israel terus mengirimkan kayak kebutuhan pokok seperti makanan pakaian ke Palestina. Betul. Nomor 5. Iya, ya itu nomor 5 nah. Terima kasih. Sami-sami. Baik anak-anak sekalian, silakan semakin fokus diskusinya ya. Dan semakin diefektifkan, waktu terus bergulir, kurang lebih 15 menit lagi. Oh iya, belum bisa kebuka. Iya. Tuh, di sana. Oh, bisa dengan cara difoto aja ya? Oh, udah canggih. Canggih Pak. Bagaimana jika kamu Aduh, Bapak mah termasuk itu. Bapak mah termasuk Petualang ya. bukan petualang. Ketinggalan teknologi. jadi Presiden Republik Indonesia membicarakan sekolah keuangan Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the sixth rhythm. Bangun. Iya bangun Kertamaya dan. Ayo Ibu Nasution. Nasutionnya nggak berangkat ya? Iya sakit Pak. Gimana nih? Yang juara siapa? Pak ini kelas 1 yang Jenderal Sudirman digotong-gotong. Oh, yang jadi Sudirman. Totalitas sih Pak, totalitas. Ih, Bapak malah memberi nilai paling besar ke sini. Bahkan kelas sendiri pun nggak Bapak nilai besar, kecil. Masya Allah. Soalnya Bapak kira yang paling natural, terus yang kemiripan kostum sama gesternya Ahana Setion tuh dapat banget tuh. Iya. Iya, iya. Karena digotong-gotong. Aduh, iya, iya. Nah, gimana? Iya.
Masih nyala hijau nggak? Mas. Alhamdulillah. Nah, silakan waktunya kurang lebih 10 menit lagi. Apa? Ingin membantu. Ingin membantu, ingin mengajak perang Israel. Yang paling sulit nomor mana, Nak? 4. Ya, 4 mah gimana kalau kalian jadi pemimpin, jadi presiden gitu. Saya bakal ini, saya bakal nggak apa-apa, Nak. Namanya juga hayalan ibaratnya mah. Seandainya gitu. Oke, aku apa? Oke. Iya, Oleh Yurman. bener lah, udah cukup. Iya udah. Itu mah gimana refleksi kita aja kalau jadi presiden. Boleh. Boleh. Oli. Boleh, boleh. Sangat boleh, Nak. Ini Siti ya? Siti Nur Iftitah. Jangan dipaksa. Apa tuh? Pak, kalau ini sih masih aktif nggak Pak hitungannya? Membangun Masih, rumah Nak? sakit. Masih. Sampai sekarang masih. Terus misalkan ini bantuan teknis tadi sampai tahun 2017. Sampai itu. Sekarang diperpanjang lagi nih. Jadi ini masih bisa masuk Pak? Masih bisa masuk. Masih ya. Iya, nah, sampai sana. Ajun sama Tiswe Ajun. Sebentar lagi. Nah, ada yang sudah selesai? Udah, Nova? Ya,
Silakan, nah ini itu mas sifatnya refleksi ya, nggak apa-apa. Jawab berdasarkan diskusi dari kelompok. Coba lakukan, coba bayangkan kalau kalian jadi presiden Indonesia misalkan mau membantu ini itu apa, nggak apa-apa, namanya juga seandainya. Mama India. Nomor berapa yang belum nak? Lupa. Nomor 3 tuh yang mana? Ya, solusi konflik. Solusi. Kalau solusinya punya PBB, Bisa, nah boleh. 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 Menurut pendapat kelompok gimana solusinya? Ya, kalau misalnya konflik Israel dan Palestina selesai, berarti kan kiamat, Kak. Oh iya gitu. Iya. Kan kalau Palestina merdeka kan? Enggak. Ya itu mah mesti nak. Dan Ini mah diibaratkan kalau posisi kita jadi presiden gitu. Bisa. dan membantu mendoakan. Bisa ngirim tenaga medis, mengirimkan air bersih, membangunkan sumber air bersih bisa. Gak apa-apa itu mana, artinya mengandai-ngandai gitu. Membantu dalam hal medis. Bisa. Nah, masih warna hijau nggak? Bisa. Udah selesai nak? Satu lagi. Udah dibuka belum linknya? Udah. Udah selesai? Nanti ditunggu presentasinya. Ini sudah selesai nggak? Sudah, Pak. Sudah. Iya.
Nah, ya, baik perhatikan, Ananda sekalian, nanti satu kelompok itu akan ada satu orang yang akan menyampaikan hasil diskusinya, ya. Namanya juga menyampaikan. Jadi hasil diskusi tadi silakan disampaikan. Baik, silakan Ananda sekalian. Sekarang satu kelompok itu akan Bapak berikan ikat kepala. Silakan digunakan. Nanti yang diundi ketika bola itu keluar nomornya, maka yang dapat nomor tersebutlah yang menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Enggak, di kepala ya. Silakan Nak. Kita nomornya Pak, nomornya aku tujuh kayak kue. Bebas Nak, bebas aja. Iya. Nah, dipakai seperti Nani itu. Tidak Nak, satu kelompok 5. Lebih sana. Oh ya udah, biar aja. Karena dipakai, iya. Bebas aja Nak. Ini Nak, dipakai ya. Iya. Nah udah, yang penting nempel aja ya. Ya, baik perhatikan. Silakan disiapkan hasil diskusi kelompoknya. Nanti ketika menyampaikan, boleh sambil dibacakan apa hasil dari diskusi kelompok. Bapak mulai dari kelompok yang sudah siap. Kelompok mana, Nak? Ya, baik. Bapak akan mulai dari kelompoknya Nanas. Ya. Nanas mana Nanas? Oh. Yang baca siapa? Ya baik, nah ini ada Bapak siapkan bola, misalkan 5 ada 3 bola, 1 ada 3 bola ya. Silakan Bapak minta dari kelompoknya Yanju. Ya, coba Yanju berdiri. Nah, ke sini. Tutup mata, Nak. Merem ambil 1. Ada kita yang juga 5. Siapa 5? Jingga. Silakan Jingga bacakan hasil diskusinya ke depan. Ya, baik. Maju Nak di depan. Atau di situ aja Nak, asal berdiri. Ya, baik perhatikan. Nah, perhatikan ketika ada salah satu teman menyampaikan, diperhatikan nanti bergilirannya Nak ya. Dengan dibacakan saja Nak ya. Silakan berdiri di tempat diskusinya. Enggak Nak. Jawabannya aja. Menghadap ke sana Nak.
Kondisi Israel. Waalaikumsalam. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Israel, fasilitas belajar terpenuhi, aman dan nyaman. Terus ada belajarnya didampingi oleh orang tua. Terus yang ini kotanya tentang tentram dan aman dan tidak kekurangan ekonomi. Serta tidak ada serangan teroris. Apa sih tulisannya? Bangunannya bagus-bagus. Kondisi Palestina itu jangankan untuk belajar, untuk beribadah, makan dan tidur pun saja apa? Tulisannya kayak gini sumpah. Dipenuhi rasa takut dan waspada. Di Palestina kotanya sudah hancur, hanya sisa puing-puing bangunan. Terus nomor 2, sejak tahun 1945 wilayah Palestina masih sangat luas. Di Urbasi. Iya. Agar dapat menyelesaikan bermanfaatnya ingin menambah perekonomian Palestina supaya tidak kekurangan bahan pangan, kesusahan dan mengirim pasukan militer ke Palestina untuk memperketat keamanan. 5. Peran Indonesia terhadap Palestina yaitu mulai dan ketidaksediaan Indonesia membuka hubungan pihak dengan Israel. Ya, terus mengirimkan dan menyediakan kebutuhan makanan dan kesehatan serta bentuk dukungan lainnya. Indonesia apalagi tulisannya ini apa? Pertama kalinya untuk mengambil bagian dalam misi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB atau UNTF untuk Timur Tengah dengan mengirimkan pasukan ganda pertama. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Oki Sudah, Nak. Ya, itu sudah runut dari mulai solusi yang sudah dapat diwujudkan dan juga solusi yang bisa ditawarkan. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak persilahkan kepada kelompok durian. Kelompok durian bersiap-siap, nanti bola ini akan diambil oleh saudara Afrifin. Silakan Afrifin berdiri, matanya merem, menghadap ke sana, merem, dan silakan ambil. Bebas. Terus disiapin. 5 main masuk. 5. Siapa 5? Oh itu Pak. Ulang, Pak. Ulang. Yuk, berapa ya? Terus. Wes. Papa. Makasih Arifin. Silakan Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil dari kelompok durian. Yang pertama, Nah, perhatikan. Ayo perhatikan Ayah. Israel belajar dengan tentram tanpa gangguan
dari yang pertama. Sedangkan Palestina belajar dengan tempat yang seadanya dan tetap waspada atau siap siaga dari serangan tentara Israel. Yang kedua, Palestina amati peta di atas dan identifikasi perubahan peta tersebut dari masa ke masa. Palestina sebuah negara yang wilayah kekuasaannya semakin sempit dari tahun ke tahun karena diambil alih paksa oleh negara Israel. Yang ketiga, berdasarkan artikel tersebut, bagaimana solusi permasalahan Palestina? Solusinya dengan penerapan kembali gagasan dua negara seperti di awal 43,5% dan 56,5%, dan GKPBB harus mengawal secara tegas resolusi 181, 222 dan 338 atau negosiasi dengan negara Palestina dan Israel. Bila mana kamu menjadi presiden Republik Indonesia, kebijakan apa yang dilakukan untuk membantu pada masalah Palestina ini? Ingin menjadi support system Palestina, ingin mengirim bantuan pangan, mengirimkan kontingen Garuda atau pasukan Garuda untuk menjaga rakyat Palestina dan Palestina, berupaya mendamaikan Palestina dan Israel. Yang kelima, berdasarkan artikel tersebut, uraikan peran anti desa yang masih ada menolak hubungan diplomatik dengan Israel, konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina, membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, mendorong upaya pembahasan kemerdekaan Palestina dalam beberapa kelompok organisasi seperti AA, KTT, OPI, dan menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai Yerusalem. Bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah Indonesia antara lain pelatihan 1.038 rakyat Palestina yang dibagi dalam 18 dari Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia. Selanjutnya dari kelompok Manggis. Manggis mana Manggis nak? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Maaf. Boleh madep ke sana, boleh. Lima, siapa lima? Alena. Kok ini angka keramat ya? Mungkin. Padahal masing-masing angka 3 nah Bapak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alena menghadap ke teman-teman. Di sini saya akan memberikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal pertama yaitu tentang amati kemudian coba identifikasi perbandingan antara kondisi di Israel dan Palestina. Dari gambar ke-1, negara Israel pada masa perang, anak-anak bersekolah dengan tenang dan fasilitasnya memadai. Sedangkan di negara Palestina, anak-anak berusaha untuk belajar dikarenakan adanya rasa cemas dan ketakutan. Gambar kedua, di Israel, orang tua selalu mendampingi anaknya. Sedangkan di Palestina, anak-anak terpisah dari keluarganya. Gambar ketiga, fasilitas sarana dan prasarana Israel lebih memadai, sedangkan Palestina sarana prasarana hancur karena serangan dari Israel. Gambar keempat, di Israel orang-orang beribadah dengan tenang, sedangkan di Palestina mereka beribadah dengan rasa cemas. Soal kedua, amati peta di atas, identifikasi perubahan peta tersebut dari masa ke masa. Jawabannya yaitu pada tahun 1946 negara Palestina memiliki wilayah yang luas, namun pada tahun ke tahun Israel mulai menguasai wilayah Palestina hingga tahun 2010 wilayah Palestina semakin mengecil dan terpecah menjadi beberapa
beberapa wilayah dan Israel menguasai hampir seluruh wilayah Palestina. Yang ketiga, berdasarkan artikel tersebut, bagaimana solusi untuk permasalahan Palestina? Pemberian kewarganegaraan Palestina atau izin tinggal untuk warga Yahudi dengan timbal balik Israel menyingkirkan instalasi militer dari tepi barat. Soal keempat, bila mana kamu menjadi Presiden Republik Indonesia, kebijakan apa yang dilakukan untuk membantu masalah Palestina ini? Jika saya menjadi Presiden Republik Indonesia, saya akan memberikan bantuan berupa bahan pokok dan medis, serta bantuan teknis, dan mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah terhadap pelanggaran yang telah dilakukan Israel. Yang kelima, berdasarkan artikel tersebut, uraikan peran aktif bangsa Indonesia yang masih ada sampai sekarang, yaitu menolak hubungan diplomatik dengan Israel, konsisten dalam menolak kemerdekaan Palestina, membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, mendorong upaya pembahasan kemerdekaan Palestina menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai Yerusalem, dan memberikan bantuan teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Terima kasih Alena dan kelompok Manggis. Selanjutnya kelompok ada apa aja nah? Jeruk ya? Pisang. Boleh kelompok pisang terlebih dahulu nak? Ada kelompok pisang di sini? Oh pisang ya? Nani si Panani. Boleh. Nani di lomba lah. Ya udah habis ini ya Naya. 4 di mana 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang kondisi keadaan. Yang pertama adalah kondisi Israel. Kondisinya lebih damai, masyarakat biasa tidak terlibat dengan adanya konflik berusaha wilayah. Tanah-tanahnya juga lengkap dan rakyatnya maju. Masyarakat Israel bisa lawan aktivitas hariannya tanpa halangan. Berbanding terbalik dengan Palestina yang dimana masyarakat biasa terlibat dengan konflik bahkan sampai berisiko kehilangan nyawa jika tidak siap dan siaga. Kondisi bangunannya pun banyak yang rubuh akibat bom dan brutal, dan akibatnya sarana prasarana ada yang hancur dan tidak bisa dipakai lagi. Masyarakatnya pun susah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua tentang peta. Wilayah Israel semakin meluas dari tahun ke tahun. Terutama pada 1946 sampai 2010, di mana pada 1946 Israel hanya memiliki wilayah kecil, tetapi sekarang wilayah Israel semakin meluas. Yang ketiga tentang solusinya yaitu menerapkan kembali gagasan dua negara seperti di awal 43,5% dan 56,5%, dan TK PBB harus mengawal secara tegas resolusi 181, 242, dan 238. Yang keempat tentang bagaimana jika menjadi presiden. Yang saya lakukan adalah membantu rakyat Palestina dengan memberikan kebutuhan pokok, mengirimkan tenaga medis, membangun sumber air bersih, dan jangan sampai berlebihan karena tetap saja negara sendiri lebih penting. Yang kelima, peran bangsa Indonesia. Yang pertama adalah menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Yang
kedua, konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yang ketiga, membangun rumah sakit di Indonesia di Gaza. Yang keempat, bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah Indonesia antara lain adalah pelatihan bagi 1.328 rakyat Palestina yang terbagi dalam 128 program. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan. Pisang sudah. Ya udah, Bapak persilakan kelompok apel terlebih dahulu, ya nah. Dan yang mengambil adalah kelompok jeruk. Jeruk mana jeruk? Silakan. Maaf Nani. Iya, nggak apa-apa. Sudah. Azun. Ya, teman-teman yang lain ketika ada teman yang menyampaikan, tolong perhatikan ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amati kemudian coba identifikasi perbandingan antara kondisi di Israel dan Palestina. Kondisi Israel dan Palestina. Perbedaan antara Israel dan Palestina sangatlah berbeda, mulai dari segi pendidikan, keamanan, kondisi negara, dan tempat peribadatan yang terlihat pada gambar tersebut. Kondisi Palestina yang berbanding balik dengan Israel yang serba memadai. Yang kedua, identifikasi perubahan peta tersebut dari masa ke masa. Semenjak Palestina memerdekakan negaranya pada tahun 1946, dari tahun ke tahun wilayah Palestina semakin mengecil karena sedikit demi sedikit wilayah Palestina direbut atau diambil negara pendatang, yaitu Israel. Kemudian bagaimana solusi untuk permasalahan Palestina? Solusinya itu menerapkan kembali gagasan dua negara, two state solution, dua negara untuk dua warga atau negara Palestina berdampingan dengan Israel di sebelah barat Sungai Yordan, Yordania. Lalu bagaimana kamu menjadi presiden? Bila kamu menjadi presiden Indonesia, kebijakan apa yang dilakukan untuk membantu pada masalah Palestina ini? Jika saya menjadi presiden, kebijakan yang akan saya lakukan adalah mengirim bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan serta obat-obatan yang diperlukan, dan mengirim beberapa pasukan militer yang aktif untuk melindungi warga Palestina, tidak untuk ikut berperang melawan tentara Israel. Lalu yang kelima, berdasarkan artikel tersebut, uraikan peran aktif bangsa Indonesia yang masih ada sampai sekarang ini, yaitu dukungan Indonesia terhadap Palestina. 1. Menolak hubungan diplomatik dengan Israel. 2. Konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yang ketiga, membangun rumah sakit Indonesia di Gaza pada tahun 2016. Mendorong upaya pembahasan kemerdekaan Palestina dalam beberapa forum internasional seperti KAA, KTT, OKI, TOP, dan KTT Gerakan Non-Blok. Lalu menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai Yerusalem yang dihadiri 25 negara anggota Komite Palestina PBB dan 24 negara peninjau. Ini dilangsungkan oleh Komite Palestina PBB dan OKI. Yang terakhir, memberikan bantuan teknis berupa pelatihan bagi
bagi 1.338 rakyat Palestina yang terbagi dalam 138 program. 128 program. Iya. Terima kasih. Tinggal 2 kelompok lagi. Kepada selanjutnya kelompok jeruk. Mana jeruk? Kalau yang di belakang apa, Nak? Melon. Berarti melon terakhir ya? Bisa. Ini sudah. Udah 5. 5 lagi sih, Nak. Udah lagi, Nak. 2. Siapa 2, Nak? Gak tahu, Nak. Padahal Bapak tuh bikin 2, 3 gitu. Bolanya 3, 5, 3. Silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Yang nomor 1, perbandingan antara kondisi Israel dan Palestina. Yang pertama, anak-anak di sana bisa belajar dengan tenang, nyaman, dan fasilitasnya memadai. Yang kedua, bangunan-bangunan di negara Israel megah dan terawat infrastruktur Masih warna hijau. memadai. Yang ketiga, beribadahnya pun lebih tenang tanpa ada gangguan. Palestina yang pertama, anak-anak di sana berada dalam hidup yang dipenuhi teror, ketakutan, ketidaknyamanan untuk belajar. Bangunan-bangunannya hancur karena dibom, sehingga Palestina fasilitasnya ada rusak-rusak. Yang ketiga, untuk beribadah, namun mereka merasa terganggu, tidak tenang, dan penuh ketakutan. Yang kedua, amati peta. Negara Palestina yang dulunya sangat luas, namun sekarang wilayahnya terus mengecil, disebabkan karena penjajahan oleh Israel untuk mendapatkan wilayah Palestina. Nggak apa-apa, Nak. Berdasarkan artikel tersebut, bagaimana solusi untuk permasalahan Palestina? Solusinya menerapkan kembali gagasan dua negara. Maksud gagasan tersebut, negaranya dibagi menjadi 2 bagian. Yang satu untuk Palestina dan satunya lagi untuk Israel. Yang kedua dengan cara damai. Yang keempat, bila mana kamu menjadi presiden Republik Indonesia, kebijakan apa yang dilakukan untuk membantu pada masalah Palestina ini? Membantu pasukan keamanan dan menjaga kedamaian untuk Palestina, memberikan bantuan makanan dan kesehatan apabila terjadi perang. Yang kelima, berdasarkan artikel tersebut, merayakan peran antar bangsa Indonesia yang masih ada sampai sekarang, yaitu menolak hubungan diplomatik dengan Israel dan konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Gaza mengirimkan dan menyediakan kebutuhan makanan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dan kelompok yang terakhir, kelompok melon, silakan bagi kelompok jauh. Boleh, mau siapa nak? Itu. Habis itu lu. Ingrid. Silakan nak, terima kasih. Silakan lah, nggak apa-apa, diberesin lagi. Enggak, mau dibawa pulang bayinya, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kami. Yang pertama, perbandingan antara kondisi Israel dan Palestina. Satu, terjadi kesenjangan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Yang kedua, amati peta di atas, identifikasi perubahan peta tersebut dari masa ke masa, tuliskan identifikasimu. Pasca Perang Dunia Kedua, Israel mulai menguasai Palestina setelah pemimpin Yahudi di Palestina mendeklarasikan berdirinya Israel pada 14 Mei 1948. Perang dimulai, singkatnya pertempuran itu berakhir pada 1949 dengan serangkaian gencatan senjata dan menghasilkan batas-batas di sepanjang wilayah zona pertempuran antara Israel dan negara-negara tetangga. Perubahan terbesar perbatasan Israel terjadi pada Saatnya istirahat dulu. It's time to have second break. Berdasarkan artikel tersebut, bagaimana solusi untuk permasalahan Palestina? Satu, membangun perdamaian dan persatuan berkelanjutan di antara dua faksi bangsa Palestina, yaitu Fatah di barat dan Hamas di jalur Gaza. Yang kedua, menggalang kesepahaman di antara kekuatan besar di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Mesir, Syria, Yordania, Qatar, UEA, dan Turki, untuk serius membantu bangsa Palestina. Yang keempat, bila mana kamu menjadi presiden Republik Indonesia, kebijakan apa yang dilakukan untuk membangun pada masalah Palestina ini? Membantu Palestina agar dapat menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dengan memberikan dukungan Palestina di berbagai forum internasional, baik dalam level bilateral, regional, hingga multilateral. Yang kelima, berdasarkan artikel tersebut, uraikan peran aktif Indonesia yang masih ada sampai sekarang. Satu, Indonesia menyerukan persatuan di antara negara-negara organisasi kerjasama Islam atau melalui two-state solution. Yang kedua, mendesak BNPBB untuk segera menghasilkan resolusi konflik. Apabila hal ini tidak memungkinkan, Indonesia bisa mendesak digelarnya sidang umum Majelis PBB menanggapi konflik tersebut tutupnya. Yang ketiga, Indonesia juga mengambil langkah menarik dengan mengeluarkan joint statement sama Malaysia dan Brunei Darussalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik anak-anak sekalian, terima kasih banyak dari kelompok 1 dan sampai dengan kelompok yang terakhir, dari kelompok apa tadi teh, nanas sampai dengan kelompok melon. Terima kasih banyak yang sudah menyampaikan. Adapun
bola tadi yang nggak tahu kenapa Bapak juga keluar lagi 4, keluar lagi 5, padahal 3 bola itu 1, 3 bola 2, 3 bola 4 gitu ya. Jadi satu angka itu Bapak sediakan 3 bola padahal. Ini sengaja Bapak ibaratnya mah dalam tanda petik Bapak ambil ya ketika anak-anak Bapak masih tertidur pulas. Mudah-mudahan siang ini nggak nyari-nyari bola ini. Itu nanti sore harus segera Bapak kembalikan. Itu saja nak. Sebelum Bapak tutup, kita sama-sama menguatkan, kita sama-sama mengambil benang merahnya bahwasanya satu, kondisi antara Palestina dengan Israel itu jelas berbanding terbalik ya. Keadaan sosial, ekonomi, sarana, prasarana, pendidikan dan lainnya itu berbanding terbalik. Kenikmatan ada penuh di Israel, sementara Palestina itu kadang tadi tidur pun harus dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan siaga. Kemudian dari peta yang diamati, jelas peta Palestina semakin menyusut dan sebaliknya peta Israel justru semakin bertambah. Wilayah Israel dari tahun ke tahun bertambah. Kemudian juga dari solusi itu bisa ditawarkan antara pembagian wilayah, kemudian pembagian daerah militer dan lain sebagainya. Dan selanjutnya lagi Anda sekalian, dari refleksi bila mana kita jadi presiden tentunya akan mengirimkan bantuan. Entah itu tenaga medis, atau entah itu air bersih, atau entah sembako dan lain sebagainya yang sifatnya membantu. Dan yang terakhir, jelas Indonesia sampai hari ini masih terlibat secara langsung dalam membantu permasalahan yang ada di Palestina itu, ya, baik perdamaian maupun Indonesia membantu secara sarana prasarana maupun Indonesia membantu secara sosial tenaga medis. Itu saja Anda sekalian. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Bapak kira cukup ya? Mudah-mudahan pembelajaran hari ini pembelajaran yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hatinya masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Silakan Anda sekalian langsung beristirahat. Langsung kembali ke kelasnya dan ke aktivitasnya masing-masing. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Iya nak. Halo. Masih nyala? Masih. Ini Bapak. Makasih nak. Ya. Makasih, Ferlita. Ya, kumpulkan. Bapak, assalamualaikum. Sudah selesai Bapak ya? Kalau saya merekam melalui handphone Bapak. Iya.
Iya, Bapak. Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Esa, bagaimana? Saya sudah selesai. Waalaikumsalam. Ya, Kang Esa. Sudah selesai. Bagaimana? Oh, iya tadi itu HP-nya dipakai untuk merekam. Tapi nanti bisa dilihat dari video yang nanti akan dikirim, Pak Esa. Mohon maaf. Iya, Pak Esa, terima kasih banyak. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Esa. Iya. Iya, mohon maaf, Pak Esa. Terima kasih banyak. Udah nak, boleh istirahat. Bapak itu yang HP dimatiin tuh. Oh iya nak. Punten. Iya Pak, tadi aku joget Pak. Oh iya.